Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ravanda Rapabudita. Saya di sini ingin membuat presentasi tentang Sumatera Barat. Check it out. Oh iya, presentasi ini disusun oleh Davi, Arya, Clarissa, Ravan, Talita, dan Felicia. Selamat menyaksikan. Oke, latar belakang dari PPT ini adalah untuk penilaian tugas pendidikan Pancasila yang bertema Bhinneka Tunggal Ika dengan topik pengenalan budaya di Sumatera Barat agar kita bisa melestarikannya dengan cara mempelajarinya. Pada masa pemerintahan Kerajaan Pagaruyung, muncul isu mengenai penyerangan Kerajaan Majapahit dari Jawa ke Kerajaan Pagaruyung. Atas usul kedua belah pihak terjadi adu kerbau di mana kerbau itu mewakili peperangan kedua kerajaan. Lantaran kerbau Minang berhasil memenangkan perkelahian tersebut, maka muncul kata Minangkabau yang kemudian menjadi nama Nagari atau desa untuk mengenang peristiwa itu. Penduduk Pagaruyung mendirikan sebuah rumah yang memiliki loteng yang berbentuk seperti tanduk kerbau. Kita akan mempelajari profil Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki luas sebesar 42.120 km persegi dan dananya seperti yang digambar tersebut. Kita akan mempelajari bahasa daerah yang ada di Sumatera Barat. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Sumatera Barat dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Minangkabau. Namun, bahasa tersebut memiliki dialek yang berbeda-beda, seperti pula dialek Mandailing yang digunakan oleh suku Mandailing. Tidak hanya bahasa Minangkabau, ada juga bahasa Mentawai juga digunakan oleh penduduk daerah Mentawai yang termasuk bagian dari Sumatera Barat. Nah, kita akan membaca kepercayaan daerah. Kepercayaan daerah di Sumatera Barat yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lainnya. Di provinsi Sumatera Barat ini banyak sekali orang-orang Minang beragama Islam. Selanjutnya ada rumah adat daerah Sumatera Barat. Rumah Gadang adalah rumah tradisional dari suku Minangkabau. Menurut bentuknya, rumah adat ini disebut rumah gojong atau rumah bagonjong karena bentuk atapnya yang bergonjong meruncing menjulang. Kemudian ada pakaian adat yang berasal dari Sumatera Barat. Pakaian penghulu merupakan pakaian kebesaran dalam adat Minangkabau dan tidak semua orang dapat memakainya. Di samping itu, pakaian tersebut bukanlah pakaian harian yang seenaknya dipakai oleh seorang penghulu. Ada pakaian bundok kaduang. Pakaian bundok kaduang yang adalah baju kebesaran perempuan di Minangkabau yang sudah menikah. Selain itu, sebagai simbol dari pentingnya peran ibu dalam sebuah keluarga. Berikutnya ada senjata tradisional dari Sumatera Barat. Pertama ada Krombiak. Krombiak mempunyai bentuk yang menyerupai kuku harimau, tapi itu bukan alasan. Usut punya usut. Ternyata dahulu kala tanah Minang memang dihuni oleh kawanan harimau. Sumpitan adalah senjata yang mengeluarkan peluru dari sebuah sumpit, dan ini tidak mengeluarkan suara ketika dioperasikan. Selanjutnya ada keong Padang yang memiliki bentuk seperti golok pada umumnya, tapi memiliki motif yang menjadi khusus dari senjata ini. Kemudian kita ada makanan khas daerah Sumatera Barat, yaitu pertama ada rendang, gulai Tanjung, sate Padang, dendeng batokok. Kemudian ada budaya-budaya terkenal di Sumatera Barat. Yang pertama ada tari piring. Tari piring digunakan untuk menyembah dewa-dewa seperti dewa padi. Seiring berjalannya waktu, tarian ini digunakan sebagai hiburan. Ya, ada rumah gadang. Kalian pasti tahu rumah gadang. Pasti kalian udah ada tugas SD yang bikinnya pakai dari biji-bijian. Nah, kalau nggak tahu rumah gadang kan tadi sudah saya jelaskan, jadi gak usah dijelasin lagi ya. Berikutnya ada rendang. Rendang itu daging sapi yang dimasak menggunakan aneka bumbu dan rempah dalam waktu yang cukup lama. Daerah di Sumatera Barat. Yang pertama ada Abdul Halim. Abdul Halim ini berjasa dalam penyebaran agama Islam dan melawan penjajahan yang terjadi di Indonesia serta proses berdirinya Persatuan Umat Indonesia. Kemudian ada Hamka. Beliau adalah ulama yang sangat dihormati yang pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. Beliau juga seorang sastrawan yang banyak menghasilkan karya-karya yang besar. Yang terakhir ada Abdul Muiz. Abdul Muiz merupakan seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Oke, itu mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika agak lebih singkat karena ini agak susah dilakukan oleh saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.